pulang jalan. Berarti kan menyawa itu komplit ya orang ini. Berarti kita bakar-bakar aja. Enggak lupa ya, Bakar kayu. Bakar ikan. kok oke dia kanan kiri. Kok pulang. Kajian malam ini tentang Oh, jaminan pulang ya. Jaminan mungkin pulang ya. Baju Pak. Enggak tahu gimana. Pak saya ini Pak. mudik akhir tahun. Kerja. Dia biasanya pulang. Selamat malam, jumpa lagi dengan Hanum 19 Channel. Selamat datang di majelis rasan-rasan Kalau rumah-rumahnya daerah RT 07. masih sebelum Jawa Tengah mau Gus Sumanto sudah hadir, Iya, dekat ya. Ustadz Kamidin sudah hadir ini. Kalau saya nembak ke atas nggak berani Pak. Udah masih ada ya? Bang Mandor juga sudah hadir. Dasar orang. Ini Bang Mandor. Bang Mandor sudah hadir juga. Bikin semut aja ini. Untuk Kamidun juga sudah hadir. Foto orang tiket ya. Untuk udah pulang. Habis Pak. Apa? Apa? Autan. Ya itu. Autan. Enggak dikit-dikit semuanya. Ustadz Jum, Gus, nggak ada pertanyaan malam ini Gus? Pertanyaan. Iya, untuk Belum dimulai, soalnya harus kapsain itu masih banyak. Harus Ini- dimulain dulu pertanyaannya. Itu kalau di masjid, tidur di masjid gimana itu, Ustadz Pak Medun? Ustadz Kamidun. Ini harus diawali nih Pak Jumanto ini. Iya. Iya katanya tuh. Biar nggak Pak Jumanto aja katanya ini. Masjid yang Terus siang. nongkrong di masjid sekarang Kalau malam ada dulu kan nggak ada nongkrong di masjid, sekarang ada nongkrong di siang kan masjid. ada Sekarang silir-silir. nggak nongkrong di RT, tapi nongkrong di masjid. Nanti yang kalau hari biasa Pak ya masjid itu kalau ada yang mau tidur main di atas paling nggak ada yang ganggu kan. Iya. Kalau di bawah masih ada yang bayang. Nggak enak ada di atas Katanya udah dikunci. kan ada tangganya. Harus pagar ya. Yang dikunci dia. Gus Jumanto gimana? Ada yang bertanyakan malam ini? Mumpung Ustadz Kamidun ada, lengkap ini. Dibikin gini ya, Kayaknya begitu. nggak begini ya. Dia kayak T dia. T ya. Kenapa nggak bikin lurus gini aja? Kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. seolah-olah kurang ini. kurang Barakallah. kurang biar T kan. Nah, Ustadz Jamian udah datang juga ini. Bukan Pak Ustaz. Ini kalau bagus yang lurus. Iya. Iya. Ya. Itu kan intinya dasarnya panjang. Iya panjang. Bagus yang lurus. Majelis rasan-rasan sudah mulai kedatangan. Ini Pak Tri Baca dah. mau buat apa? Ini datang lagi. Pak Yano. Di kopi lagi biar mau beli gorengan, mau beli itu Barakallah Ustadz. Gimana Ustadz? tabok. Sehat Ustadz? Kayak mau tabok. Masalah. Hah? Itu pakai mata bu. Ini mainkan. Ini enggak. Masih buka kan di situ. Iya ini beli aja. Sini, Apa Pak. daripada Sampai jalan-jalan nih. Apa yang beli? Enak ngantuk. Di situ aja. Oh iya Pak Dion kan jaga itu memang ngetim Pak aja ini hasilnya itu. Beli apa? Diam-diam baik. Sama. Ya, kok ya Mas, cana yang Mas. Daripada- Untung ada kado kuntul Mas. Jadi- Sambil keliling kok enggak. Gus Jum, mungkin pertanyaan malam ini? Itu kopi ceng kalau nggak datang bayar aja apa-apa. Oh iya, ntar ada jatahnya itu, ntar dikeprokin aja, ntar prok jatah gitu. Kopi celang. Iya kopi ceng lah macam-macam. Ya, kacang. Hoi. Gimana Gus Jum? Pertanyaannya Gus. Adalah Kalau celeng nggak enak. Ceng kalian gitu. Kacang enak. Ini acara sudah dimulai loh Gus Jum. WA tuh punya nomor ini. Ada. Nah, Nah, waktunya gitu. itu nggak boleh ditiup Gus. Tas kali. Kalau minum air panas nggak boleh ditiup. Balik. Hmm. Ada sih. Langsung diseruput katanya. Langsung diseruput aja. Gimana Ustadz? Ya, Ayo pertanyaan dulu.
Makanya kata saya dibongkar, dikiling dulu. Kalau Lah tadi udah ada pertanyaan Tat, hukumnya. belum dijawab itu Ustaz. Dari Pak Joko tadi tidur di masjid itu bagaimana gitu. Silakan aja dulu yang jawab dulu itu. Nanti baru eksekusi gitu. Nah, dia nggak seneng kalau saya ini, kecuali Pak Jumanto tuh, iya. Tidurnya gimana? Tidurnya malam, apa siang ya? Mm-mm. Kalau malam kan sambil jaga kan. Iya benar. Kalau siang ganggu orang sholat. Tidur tiap hari tidur apa tidur sewaktu-waktu? Hah? Ya, kalau mau tidur suatu-suatu, ya kalau setiap malam, Kalau malam berarti musafir. musafir. Kalau musafirnya dekat, nggak musafir. Kalau tiap malam Berarti tidur itu kali Pak. lagi gembira sama bojone gitu. Malah tidur depan pintu kan gitu. Kalau ini sholat pakai celana harus di atas mata kaki itu gimana Pak hukumnya itu buat sholat itu? Misalnya pakai sarung harus di atas mata kaki gitu. Itu wajib apa sunnah apa gimana itu buat sholat itu? Itu kalau dalam Islam itu namanya isbal. Jadi boleh-boleh saja. Kalau bicara wajib hanya saja sunnah. Jadi sunnah yang dianjurkan di masa Rasulullah ketika memang kita sholat harapannya itu celana itu di atas mata kaki. Tapi itu perbedaan pendapat juga. Iya. Ada juga para ulama yang kemudian di dalam pelaksanaan sholatnya ada yang menggunakan kaos kaki juga ada. Artinya sepanjang tidak membatalkan sholat maka itu boleh saja. Itu saja. Mas pagi mas bau gimana? Mas depan kita. Berapa Kadang-kadang- bulan ya nggak ada cuci Kadang-kadang kan? kalau pas ada yang patas kaki itu kakinya baru biasa. Iya, baru nggak apa-apa. Bukan untuk sholat aja. Takut kena najis juga kan, kayak kalau jalan, kalau nggak gober gitu kena tai apa gitu, terus nggak tahu pakai sholat ya. Jadi kayak ini ya. Untuk hari-hari juga nggak apa-apa. Jadi biasanya kan Kayak ada jejak yang gitu. harus di atas mata kaki itu celananya lah, sarungnya lah, pakai sarungnya kan. Cara cingkrang. Itu ajaran agama apa NU apa Muhammadiyah apa mana itu? Ya sebenarnya lebih ke hati-hatian aja. Ya hati-hati. Lebih ke hati-hatian. Kalau memang menjadi kontroversi ya silakan saja. Artinya kita tidak hanya berpaku pada satu pendapat kan dikedepankan sepanjang memang itu tidak menjadikan batalnya sholat syarat. Walaupun memang ada sekelompok yang mewajibkan itu silakan aja itu. Mungkin dipandang kurang bagus kali Pak. Kalau Iya. cingkrang kelihatan Betul. kurang bagus. Secara Gitu kan gitu keumuman aja. kan begitu ya. Cuma Tapi ada berpendapat Allah juga. nggak mungkin larang kamu pakai celana cingkrang juga nggak apa-apa. Tapi jangan Yang di penting atas sholatnya lutut itu. aja. Cuma karena kita ngeliat kalau cingkrang itu nggak pantas dipakai, aman kok cingkrang sih elekmu. Kaki mata kakinya malah kelihatan nongol semua. Ya. Sebenarnya nggak ini juga sebenarnya kan. Ya pantas-pantas saja, cuma kadang-kadang nggak pantas dilihat doang. kurang enak lah. Secara umum. Iya. Sebenarnya boleh juga. Cuma kayaknya nggak pantas gitu, kayaknya kurang enak dilihat gitu. Tapi kalau udah komoditasnya dia ya enak-enak aja. Ya kayak Haji Komar itu Iya. tasnya kan di atas dia mau cengkrang. Dia kelihatan tinggi dia. Komar. Itu mungkin dilihat dari perbedaannya aja. Nih, oh LDI celananya cingkrang, oh ini NU standar biasa kan. Mungkin agak cingkrang ini berarti mungkin agak naik tinggi karena Jadi dinaikin apa bukan gimana. karena ada dari Al-Quran kayak gitu apa gimana? Kalau Al-Quran nggak ada, itu hanya beberapa pendapat para ulama. Soalnya kan ulama kita itu yang terkenal di Indonesia itu kan ada 4 imamnya. Kalau bahasa kerennya mazhab kan, ada mazhab Hambali. Nah di Indonesia secara umum itu menggunakan mazhabnya kan Syafi'i. Nah, oleh karenanya terkait dengan masalah bab isbal itu tidak begitu menjadi perdebatan. Lain hal kalau kemudian mazhabnya Imam Ahmad, dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kalau kayak gini tuh rakaat kedua tuh kan, rakaat kedua rakaat terakhir tuh harus kayak gini tuh dimulai pada saat bacaan apa Pak itu? Ya kalau di Imam Syafi'i ketika bicara tentang tas itu kan bicara tasyahud ya.
ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu langsung masuk. Oh, baru gini. Tapi Kirain kalau Imam dari awal Imam harus Hambal harus itu kita langsung. gitu. dari Kalau awal. Imam Hambal itu langsung dari awal, jadi silahkan boleh. Ada juga yang begini-begini ya Iya, terserah lah itu. itu. Ya, memang ada cuma. Kita katakan perlu Iya. dijelaskan ya. Tuh. Karena kita kan ngelirik juga itu. Iya kan kadang-kadang jadi ganggu yang lainnya Pak. Iya. Itu apa Jadi begini? ngelirik ya. Iya. Kak sekarang ini nunggu judul-judulan mana ini? Udah kita ngempet juga tuh udah asyhadu an lah gitu kan. Pada begini. Banyak bahasanya, ada kayak gini, terus begini lagi, ada yang begini. Itu kalau sebelum mati baca sholawat apa Syahadat. Sadar. syahadat itu bisa masuk surga Pak, Iya, insya Allah. Kalau posisinya keterangannya demikian. walaupun dosanya gede besar gitu. Iya, kalau bicara tentang disiplin pengetahuannya begitu Pak. Soalnya kayak Freddy Budiman itu kan belum dosanya kan gede gitu kan, ibaratnya udah mafia lah, udah apa-apa udah dijalanin lah pokoknya. Tapi kan dia sebelum mati kan katanya sempat ngucapin syahadat. Tadi Budiman Bos gembong narkoba itu loh Pak, yang dieksekusi di Nusa Kambangan di Lapas Batu Pak ya. Apa ya? Bilang itu kan sekaratnya dibikin manusia. Sekarat memang dari Tuhan kan. Kalau sekaratnya dibikin manusia Ya, itu dibikin berarti manusia persiapan kayaknya itu nggak ada. gimana Pak itu? Hukumnya gimana itu? Bisa masuk surga nggak itu? Terkait dengan apa tuh? Ya kayak mati dibikin manusia itu. Tembak. Ya, Tembak contohnya mati apa itu. tuh? Ya kayak Freddy Budiman itu loh Pak itu. Karena sebelum mati dia Bukan baca Tuhan syahadat. itu. Terus ini khatam Al-Quran berapa juz berapa kali aja. Ya kalau bicara tentang kematian, memang banyak keterangan bahwa penjelasan tentang kematian itu biasanya yang dinilai oleh Allah itu pada akhir kehidupannya itu. Nah, apakah kemudian ketika orang itu bisa dieksekusi mati ya kan dia masuk surga atau tidak? Kan kita kembali kepada pribadi. Karena kita juga belum tahu sepenuhnya ketika orang bersyahadat itu secara aplikasinya seperti apa, kita kan juga belum tahu. Oleh karenanya bahwa begitu mah itu kembalikan saja sama Allah. Hanya saja secara dasarnya keterangan terkait dengan kalimat syahadat itu adalah akhir daripada kematian itu sebagai tauhid. Dan begitu orang sakaratul maut tuh, nah sakaratul maut itu harapannya dituntun agar kemudian kita bisa menyatakan dua kalimat syahadat. Kalau posisinya masih sadar ya kan. Soalnya kalau orang udah di ujung-ujung sakaratul maut itu luar biasa. Itu godaannya luar biasa. Makanya harapannya ketika orang tua kita dalam posisi sakaratul maut, harapannya kita itu ada di samping. Di samping itu paling nikmatnya itu ketika pas menyatakan dua kalimat syahadat langsung dia meninggal. Masya Allah. Kalau yang ngajak-ngajak itu kan ada itu yang mimbo-mimbo orang tua kita. Ayo itu gitu. Kan ada itu kan. Ya itu bagus itu. Itu berarti orang tuanya itu. Iya. Nah jadi ada dua pendapat yang ketika kita dalam posisi sakaratul maut itu, setan itu berbentuk orang tua ada Pak. Di Iya. penjelasan kitab itu ada. Ada kan? Ada gitu. Jun Koren. Ada demikian. Nah, oleh karenanya kita sebagai anak harapannya sih ya di saat orang tua atau siapapun tetangga yang mau meninggal harapannya kita berada di dalam jadikannya bisa menuntut. Ya kalau mau ini intinya biar tenang lah. Kan ada juga orang yang itu kan nggak ada Tuntun. ajarnya itu kan kadang banyak ada yang slow. Iya. Kan adanya 40 hari udah ada. Ada Kapan saya sebelum meninggal aja. bawaan marah. Enggak kan waktu itu kan sakit apa ya? Stroke kan itu yang sama. Oh itu arahnya ke kuburan. Ngapain Pak? Ke arah kuburan emang rumah sana udah nggak ada kok. Masuk pulang ke sana. Tapi saya nggak tahu. Kayak nggak lama katanya. Bener juga. Ngarai tanda tanya dia. Dan nggak langsung tuh dia ngarain nih. Kok arah ke kuburan ngapain Pak? Emang dulu rumahnya di kuburan. Kalau pulang ke sana, kuburan kan rumahnya udah nggak ada, rumah di dekat kuburan. Benar sih. Kuburan. Saya nggak pulang ya.
udah tanda-tandanya ada. Coba mau nanya apa lagi? Mumpung masih dibuka, Lek. Saya kan mendengarkan, kalau saya ngajuin susah, dia mah nggak ada ininya. Kalau Pak Dimanto mah open gitu ya. Makanya tadi saya buka kunci aja intinya. Karena slogan di TikTok kan umur 50 sampai 60 jangan mikirkan apa-apa. Udah nyari pahala aja supaya karena apa? Harta itu nggak dibawa mati kan. Ini benar juga sih. Tinggal kita 50-60 tahun aja kita udah harus nyari bekal ya. Benar juga. Sebenarnya kalau buat pribadi itu gini Pak, kalau memang itu mafia misalkan gangster lah contohnya, tapi setelah itu walaupun nggak nyampe segitu, intinya kalau udah insaf sadar dengan Obat itu lah. luar biasa. Ya, cuma mungkin yang diampunin berapa persennya apa ya nggak tahu kita kan. Iya namanya Iya, itu namanya luar biasa. tobat kan. Tobat nasuha gitu lah. Walaupun tobatnya sekali dalam hidupnya dia mungkin dimaafkan sama Allah kan nggak tahu Ya ya. itu mungkin kata saya itu tadi intinya yang apa kehidupan yang terakhir ya seperti itu yang diutarakan Pak Medon tadi. Intinya kalau boleh mau bagus akhirnya besok lusa kita udah taubat bisa kata udah dosa banyak intinya kan gitu. Udah besar lah setinggi gunung tapi akhirnya kita taubat hari ini seminggu akan datang udah meninggal insya Allah itu. Ya, karena memang Tapi dengan tulus kita kan ya namanya Secara- taubat nasuha kan gitu. pengetahuan umum secara manusia ya, kadang-kadang orang tempat itu buktinya itu nggak ada. Salah satu contoh misalnya ada gurmo gitu kan, dari muda sampai pada usia lanjutnya, begitu kemudian dia tobat kan harusnya nih secara kasat mata ada berapa seluruh harta udah dihibahkan aja ke Indonesia misal begitu, itu ada nyata real gitu. Tapi kebanyakan ya kan nggak ada. Wah, hasilnya dia. Iya, jadi ada Rasanya ya, bukti rasanya real ya. nyatanya itu kalau pandangan kita sebagai manusia ya. Kalau pandangan kan lain lagi ya Pak ya. Kalau pandangan kita harusnya kan ada nilai bukti bahwa waktu kembalinya dia kepada kebaikan itu real nyatanya itu ada. Atau bukan dikumpulkan seluruh fakir miskin se-Indonesia bagi duitnya kan begitu. Jadi dosanya bagi-bagi. Kasarnya kan begitu. Ini kan enggak ada. Ya kembali aja. Intinya kalau nggak ada ya kembali di situ Pak. Iya. Intinya itu apa tobat nasuha itu. Nah, tobat diadakan tobat nasuha ya memang benar-benar tobat udah nggak mau lagi. Nah, itu juga kembali dari diri masing-masing. Kalau ngomongnya oh ya saya tobat gini tapi besok gini sih sama aja. Ya, kalau orang bunuh diri itu gantung diri, dia ngucapin syahadat. Nah, itu bukan diterima. Berhenti Nah, jadi dia kan sempat juga deh kan. Itu kufur itu Pak. Padahal kan. Itu kan ngucapin juga kan. Enggak diterima. Nah itu gimana Ustaz? Hukumnya orang bunuh diri itu Ustaz? Orang ketika dia membaca 2 kalimat syahadat secara khusus, maka dia hendaknya tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Sementara bunuh diri adalah sesuatu yang dilarang. Artinya kalau kemudian dia bunuh diri mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya itu mah main-main dia. Iya. Mainkan agama. Main-main. Tapi mati bener kok. Kalau main-main berarti kan nggak mati dia kan. Artinya main-main secara syariatnya gitu, Ah, Pak. eta. Secara syariatnya bukan. Tapi kalau intinya gini, nanti untuk orang prestasi, sebenarnya memang nggak bisa. Prestasi kan udah diserahkan, ya udah saya ini gitu kan. Contohnya seperti itu. Maksudnya bisa Bukan intinya bukan main-main lah kata ini kan kalau main-main kan nggak mati kata Pak. Prestasi berarti Prestasi udahlah saya kalau pengen saya mau mati aja. lah saya nilai tahu saya Iya. serahkan. ya nggak bisa begitu. Jalan Syariat itu menjelaskan bahwa Masih rezeki. orang yang frustasi bacakan begitu menyerahkan berarti kan kembali. Kembalinya itu tidak melaksanakan apa yang telah dilarang gitu maksudnya. Kalau kemudian dia kembalinya masih menjalankan apa yang dilarang ya sama aja. Masalahnya Imam Al-Ghazali pernah ngomong kan, pernah saya baca di satu kitabnya itu kan. Jadi kalau kamu
sudah putus asa dengan dunia ini, datanglah ke kuburan katanya, kan gitu kata Imam Al-Ghazali. Sebenarnya apa katanya? Kalau kamu tahu rahasianya orang yang di dalam kuburan itu, cita-citanya orang yang ada di dalam kuburan ini adalah minta dihidupkan kembali ke dunia walaupun hanya sebentar. Untuk apa? Untuk bertobat. Jadi sesusah-susahnya kita hidup di dunia ini sebenarnya salah satu cita-citanya orang yang sudah mati katanya, kan gitu. Jadi bersyukurlah kamu katanya kalau kamu masih hidup. Karena apa? Kehidupanmu, satu nafasmu di dunia ini adalah cita-citanya orang yang sudah mati, ingin dihidupkan kembali ke dunia, kan gitu. Sebenarnya peribahasa juga biar kita yang hidup tuh ingat ya. Iya. Nasihat-nasihat. Ya namanya pasti ada ini riwayatnya juga sih, mungkin Nabi dulu pernah melihat di kuburan kan. Oke. Kalau bisa hidup lagi saya mau tobat, mau sembahyang kan bisa gitu. Yang mana mati dia yang baik lagi. Akhirnya didakwain kan. Maksudnya begitu. Kalau sebelum kamu meninggal ya kamu jangan kayak dia, ingin hidup lagi, ingin tobat. Kan terlambat namanya itu ya. Gimana Gus Jem? Masih ada pertanyaan? Masih kalau mau bertanya. Oke, kita tutup dulu session pertama ini pemirsa. Oke, Masih hangat. Gurunya sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada kesalahan dalam pembuatan konten ini, tidak ada niatan sedikit pun untuk menyudutkan pihak manapun. Dan tidak ada niatan untuk menjelekkan siapapun. Pure ini adalah kajian-kajian kecil yang sering kami lakukan di sini sambil ngopi masih. Di situ ada bagai amplop nanti. Iya, aku mau bayar zakat tadi. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Bisa ada waktu. Terima kasih sekali lagi. Tetap dukung channel kami dengan cara like and subscribe dan share. Jangan lupa juga komennya. Periksalah kesehatan Anda jika Anda memilikinya, maka puji Tuhan. Salam dari jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. belum ada yang ini sih ya, tuntas dulu ya.